Halo semuanya, selamat datang di Logic Cara bersama aku Robi. Jadi di sini kita akan membahas overriding dan multiple inheritance. Jadi stay tune terus ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas nih tentang pewarisan dasar inheritance, kali ini kita akan belajar tentang overriding dan multiple inheritance. Overriding itu apa sih? Jadi, overriding itu adalah proses di mana subclass atau kelas turunan itu menulis ulang metode yang sudah ada di superclass. Tujuannya itu untuk agar metode tersebut memiliki perilaku yang lebih spesifik untuk subclass tersebut. Nih, analoginya tuh kayak gini. Bayangkan ada sebuah rumah keluarga besar, dan setiap generasi itu tinggal di rumah itu mewarisi kebiasaan tertentu. Misalnya, generasi orang tua, setiap pagi mereka minum teh. Sedangkan generasi anak yang tinggal di rumah yang sama, mereka punya kebiasaan sendiri, yaitu minum kopi setiap pagi, bukan teh. Nah, meskipun tradisi keluarga adalah minum teh, sang anak mengganti kebiasaan itu dengan kebiasaan baru. Ini seperti overriding, kebiasaan lama digantikan oleh yang baru. Nah, intinya itu, overriding ini digunakan untuk membuat metode berubah dari induk di subclass sebelumnya. Nah, masih kurang paham? Yuk, kita contohkan dengan blok kode. Nah, seperti yang saya bilang, kalau overriding itu digunakan untuk mengubah metode subclass induk. Jadi, metode induk yang akan kita ubah dari sini adalah suara. Dengan contoh blok kode di samping ini, kita dapat mengubah suara hewan dengan jenis hewan yang akan mewarisinya. Contohnya di sini adalah kucing. Nah, kucing ini akan mengubah metode suara dengan suara dirinya sendiri. Paham kan? Nah, selanjutnya bagaimana sih kita membuat override? Nih, yang pertama, definisikan dulu sebuah kelasnya, misalnya kendaraan, yang memiliki satu atau lebih metode. Di sini, jalankan dan berhenti adalah metode bawaan, yang bersifat default behavior. Lalu, kita buat kelas baru yang mewarisi inherit dari kendaraan di dalam kelas turunan. Kita bisa operate metode yang ada di superclass dengan cara mendefinisikan ulang. Nah, jika dalam override kamu tetap ingin mengeksekusi fungsi asli di superclass, kita bisa menggunakan super. Super itu apa sih? Nah, super itu merupakan fungsi bawaan Python yang digunakan untuk memanggil metode atau konstruktor dari superclass. Super.jalankan memanggil jalankan dari kendaraan. Setelah itu, kita menambahkan satu baris print yang spesifik untuk motor. Nah, output yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Nah, kenapa sih overriding itu penting? Yang pertama, karena overriding menyesuaikan perilaku. Subclass bisa mengganti perilaku default dari superclass agar sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, mendukung polymorphism. Nah, polymorphisme itu nanti kita akan membahas di next videonya ya. Tapi intinya dengan overriding, objek dari subclass bisa digunakan sebagai objek superclass, tetapi tetap menjalankan perilaku sesuai subclassnya. Yang ketiga itu memperluas fungsi bawaan. Dengan super, kamu bisa menambahkan fungsi tambahan ke metode yang di-override alih-alih sepenuhnya menggantinya. Dan yang keempat itu memfasilitasi reusable code. Superclass menyimpan kode dasar yang bisa digunakan ulang oleh banyak subclass, dan tiap subclass hanya override bagian yang berbeda. Nah, selanjutnya kita bahas multi-inheritance. Multi-inheritance itu artinya satu kelas bisa mewarisi lebih dari satu parent class. Python mendukung ini, tapi harus hati-hati ya, karena bisa menimbulkan konflik metode atau atributnya. Nah, seperti contoh di samping ini, kelas C, artinya kelas C mewarisi dari A dan B sekaligus atau disebut multiple inheritance. Ketika si tampil dipanggil, Python mencari metode tampil sesuai urutan pewarisan. Pertama dicek tidak ada, lalu ke A ada, maka langsung digunakan. Python tidak melanjutkan B karena sudah menemukan metode di A. Nah, ini contoh kedua. Jadi, pertama, kita punya kelas bisa jalan dengan metode jalan yang mencetak berjalan dengan dua kaki. Lalu ada kelas bisa bicara yang punya metode bicara. Nah, kelas robot pintar mewarisi dari kedua kelas ini. Artinya, dia bisa berjalan dan berbicara. Di dalamnya, kita juga menambahkan metode identitas yang menunjukkan bahwa ini adalah robot pintar. Nah, kita buat objek dari kelas robot pintar. Nah, saat kita panggil robot.identitas, outputnya adalah saya adalah robot pintar. Robot jalan ini akan memanggil metode dari kelas bisa jalan. Sedangkan robot bicara akan memanggil metode dari bisa bicara.
Karena robot pintar mewarisi dua kelas, maka ia bisa menjalankan semua metode yang dimiliki oleh kelas induk. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan bagaimana multiple inheritance digunakan? Kalau gitu, apa sih perbedaan multiple inheritance dengan inheritance biasa? Jadi yang pertama itu jumlah superclass yang berbeda. Inheritance biasa itu dapat menggunakan satu superclass, sedangkan multiple itu bisa menggunakan lebih dari satu superclass ya. Dan yang kedua itu kompleksitasnya. Yang berbeda itu inheritance biasa emang lebih sederhana, sedangkan multiple lebih kompleks. Yang ketiga tuh risiko konflik. Inheritance biasa hampir tidak ada, sedangkan multiple tuh bisa terjadi konflik metode, bisa tumpang tindih. Nah, yang keempat itu, inheritance biasa digunakan saat kode sederhana dan hierarki tunggal. Multiple digunakan untuk membutuhkan fitur gabungan dari banyak kelas. Nah, bagaimana topik kita kali ini? Menarik bukan? Nah, jadi selanjutnya itu kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi nih dari yang tadi. Kita akan membahas tentang polimorfisme dan duck typing. Jadi stay tune terus ya.